Sejarah Pulau Bali adalah kisah tentang keberanian, budaya, dan spiritualitas yang abadi. Dalam narasi ini, kami berusaha menghadirkan fakta sejarah sekaligus jiwa dan semangat Bali, agar kita tidak hanya mengetahui peristiwa, tetapi juga merasakan kehidupan masyarakatnya. Semoga cerita ini menginspirasi kita untuk menghargai budaya, menjaga tradisi, dan hidup selaras dengan alam serta sesama. Jauh sebelum nama Bali dikenal dunia, pulau ini sudah dihuni oleh manusia sejak ribuan tahun lalu. Jejaknya masih bisa ditemukan dalam bentuk sarkofagus batu, nekara perunggu, dan peninggalan megalitikum yang tersebar di berbagai desa tua. Orang-orang pada masa itu hidup sederhana sebagai petani, nelayan, dan pemburu, sambil perlahan membentuk komunitas yang terikat oleh adat dan kepercayaan terhadap roh leluhur. Sekitar abad ke-8, pengaruh luar mulai datang. Para pendeta dari India membawa ajaran Hindu dan Buddha. Mereka mendirikan tempat suci dan memperkenalkan tulisan Sanskerta, mantra, serta sistem keagamaan. Seiring waktu, ajaran ini berpadu dengan kepercayaan lokal masyarakat Bali kuno, melahirkan bentuk unik dari spiritualitas yang masih terasa hingga kini. Prasasti Blanjong di Sanur, bertuliskan tahun 914 M, menjadi salah satu bukti nyata keberadaan kerajaan awal di Bali. Prasasti itu ditulis dalam dua bahasa, Sanskerta dan Bali kuno, menandakan percampuran budaya lokal dengan pengaruh India. Dari prasasti itu pula kita mengenal nama Raja Sri Kesari Warmadewa, penguasa pertama yang tercatat dalam sejarah Bali. Dari masa inilah, akar peradaban Bali mulai tumbuh. Sistem kerajaan, seni, dan ritual sakral berkembang. Bali perlahan membangun identitasnya sendiri, sebuah identitas yang kelak membuatnya berbeda dan istimewa dibanding pulau-pulau lain di Nusantara. Memasuki abad ke-14, angin perubahan besar datang dari timur Jawa. Kerajaan Majapahit, yang sedang berada di puncak kejayaannya, meluaskan pengaruh hingga ke Pulau Bali. Ekspedisi militer yang dipimpin oleh Mahapati Gajah Mada berhasil menundukkan kerajaan-kerajaan kecil di Bali. Sejak saat itu, Bali masuk dalam lingkup kekuasaan Majapahit. Namun, penaklukan ini tidak mematikan budaya Bali. Justru sebaliknya, pengaruh Jawa Majapahit memberi warna baru yang memperkaya kehidupan masyarakat Bali. Bahasa, sastra, kesenian, hingga sistem pemerintahan bercampur dengan tradisi lokal. Banyak pendeta, pujangga, dan seniman Jawa datang ke Bali, membawa warisan spiritual dan kebudayaan yang kemudian berakar kuat di tanah ini. Ketika Majapahit mulai runtuh pada abad ke-15 akibat konflik internal dan masuknya pengaruh Islam di Jawa, banyak bangsawan dan rohaniawan Hindu Jawa mencari perlindungan ke Bali. Mereka membawa kitab suci, ajaran agama, seni tari, arsitektur pura, dan berbagai tradisi istana. Bali pun menjadi benteng terakhir Hindu di Nusantara, menjaga warisan Majapahit yang perlahan menghilang dari tanah Jawa. Disinilah Bali mulai membangun reputasinya sebagai penjaga kebudayaan Hindu. Seni ukir yang megah, tarian sakral yang penuh makna, serta pura-pura yang menjulang di lereng gunung dan tepi pantai menjadi wujud nyata dari perpaduan dua dunia, Bali asli dan warisan Majapahit. Pulau ini tidak hanya bertahan, tetapi justru berkembang menjadi pusat budaya yang unik. Seakan Bali mendapat tugas dari sejarah, menjaga sisa kejayaan Majapahit, agar tidak hilang di telan zaman. Abad ke-16 menjadi titik balik besar dalam sejarah Nusantara. Satu persatu bangsa Eropa datang, bermula dari Portugis, lalu disusul Belanda. Pulau Bali, dengan kekuatan budaya dan kerajaannya yang masih berdiri, tidak luput dari perhatian para pendatang asing ini. Awalnya, Bali tidak terlalu menarik bagi bangsa Eropa karena tidak menghasilkan rempah-rempah berharga seperti Maluku. Namun, keindahan alamnya, hasil pertanian, serta posisi strategisnya membuat Belanda perlahan menaruh minat. Mereka mulai melakukan perjanjian dagang dengan kerajaan-kerajaan kecil di Bali. Meski begitu, Bali terkenal sulit ditaklukkan. Kerajaan-kerajaan di pulau ini memiliki ikatan adat dan spiritual yang kuat. Rakyatnya rela berkorban demi mempertahankan kehormatan tanah leluhur. Karena itu, setiap upaya Belanda untuk menundukkan Bali sering berakhir dengan peperangan. Tragedi besar pun terjadi pada awal abad ke-20. Di Badung pada tahun 1906 dan Klungkung di tahun 1908, ketika pasukan Belanda menyerang, para Raja Bali memilih puputan, perang habis-habisan hingga titik darah penghabisan. Raja, keluarga, prajurit,
Bahkan rakyat biasa maju ke medan perang dengan senjata tradisional, mengenakan pakaian upacara, dan tanpa rasa takut. Mereka gugur bersama, menolak tunduk kepada kolonial. Puputan menjadi simbol keberanian sekaligus duka mendalam dalam sejarah Bali. Meski akhirnya pulau ini jatuh ke tangan Belanda, semangat rakyat Bali tidak pernah padam. Mereka tetap menjaga adat, seni, dan keyakinan, seakan berkata bahwa meski tubuh bisa ditaklukkan, jiwa Bali tidak akan pernah hilang. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, kabar itu segera menyebar ke Bali. Rakyat menyambut dengan semangat, namun tantangan besar menghadang. Belanda kembali datang, ingin merebut Bali dan menghidupkan kembali kolonialisme. Di tengah situasi genting itu, muncul seorang tokoh muda pemberani, I Gusti Ngurah Rai. Lahir di Badung pada tahun 1917, ia dididik dalam semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Dengan semangat membara, ia membentuk pasukan Ciung Wanara, yang beranggotakan para pemuda Bali siap berjuang mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran paling heroik terjadi di Margarana, Tabanan, pada tanggal 20 November tahun 1946. Pasukan Ngurah Rai, meski jumlahnya jauh lebih sedikit dan senjatanya sederhana, menghadapi ribuan tentara Belanda yang bersenjata lengkap. Dalam pertempuran itu, I Gusti Ngurah Rai dan seluruh pasukannya memilih jalan puputan modern, berjuang sampai titik darah penghabisan demi mempertahankan harga diri bangsa. Margarana menjadi saksi bisu keberanian tanpa tanding rakyat Bali. Meski mereka gugur, semangat perjuangan itu menyebar ke seluruh Indonesia. I Gusti Ngurah Rai kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional, dan namanya diabadikan menjadi nama Bandara Internasional Bali, sebuah penghormatan agar generasi selanjutnya tidak lupa pada perjuangannya. Bali pun tercatat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, bukan hanya sebagai pulau budaya, tetapi juga sebagai tanah yang melahirkan pahlawan besar. Dari Margarana, pesan abadi bergema, bahwa kemerdekaan adalah harga mati, dan kehormatan bangsa lebih tinggi dari segalanya. Setelah Indonesia resmi merdeka dan Belanda meninggalkan Nusantara, Bali memasuki babak baru dalam sejarahnya. Pulau yang dulu dikenal sebagai benteng terakhir Hindu dan ladang pertempuran kini bertransformasi menjadi bagian penting dari Republik Indonesia. Di awal kemerdekaan, Bali menghadapi tantangan besar, bagaimana menjaga adat dan budaya leluhur sambil ikut membangun bangsa yang baru lahir. Pura-pura tetap ramai dengan upacara, tarian sakral masih diturunkan dari generasi ke generasi, sementara rakyat mulai mengenal sistem pemerintahan modern. Pada dekade 1960-an, pemerintah Indonesia mulai memperhatikan Bali sebagai pusat pariwisata dunia. Alam yang indah, pantai berpasir putih, sawah berundak di Ubud, hingga Gunung Agung yang megah, menjadi daya tarik bagi wisatawan. Budaya Bali yang unik, tarian, gamelan, ukiran, dan upacara adat, semakin memperkuat citra pulau ini sebagai pulau dewata. Namun, perkembangan itu tidak datang tanpa cobaan. Gunung Agung meletus dahsyat pada tahun 1963, menelan ribuan korban jiwa dan menghancurkan banyak desa. Meski begitu, bencana itu justru menguatkan semangat masyarakat Bali untuk bangkit. Dengan gotong royong, mereka membangun kembali rumah, pura, dan kehidupan, sambil tetap menjaga keseimbangan dengan alam. Memasuki era modern, Bali menjadi wajah Indonesia di mata dunia. Bandara Ngurah Rai semakin sibuk, hotel dan villa berdiri di berbagai penjuru, sementara seniman Bali memperkenalkan karya mereka hingga ke mancanegara. Pulau kecil ini seakan menjadi jendela tempat dunia mengenal Indonesia, melalui harmoni antara alam, seni, dan spiritualitasnya. Bali telah berubah, namun jiwanya tetap sama, sebuah pulau yang hidup dengan semangat leluhur, menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Memasuki akhir abad ke-20 hingga abad ke-21, Bali semakin dikenal sebagai pusat kebudayaan dunia. Wisatawan dari berbagai belahan bumi datang bukan hanya untuk menikmati pantai, matahari, atau pemandangan sawah berundak, tetapi juga untuk menyaksikan kehidupan spiritual dan budaya yang tak pernah putus dijaga oleh masyarakatnya. Upacara keagamaan, seperti ngaben pembakaran jenazah, melasti penyucian diri menjelang Nyepi, hingga Nyepi, Hari Raya Sunyi, menjadi daya tarik unik yang hanya ada di Bali. Di satu sisi, ritual-ritual ini adalah kewajiban spiritual yang sakral, namun di sisi lain,
ia menjadi cermin keindahan budaya yang membuat dunia kagum. Tidak hanya itu, seni Bali berkembang pesat. Tari-tarian seperti legong, barong, dan kecak dipentaskan di panggung internasional. Seniman ukir, pelukis, dan pematung Bali menorehkan karya yang mendunia. Ubud tumbuh sebagai pusat seni, sementara Denpasar dan Kuta berkembang menjadi pusat ekonomi pariwisata. Namun, ketenaran membawa tantangan besar. Globalisasi menghadirkan arus modernisasi yang bisa mengikis identitas. Hotel-hotel besar, lalu lintas padat, hingga ancaman kerusakan lingkungan menjadi bayang-bayang di balik pesona. Masyarakat Bali pun dihadapkan pada dilema, bagaimana menjaga warisan leluhur di tengah gempuran zaman. Disinilah filosofi Tri Hitakarana, tiga harmoni dalam hidup, hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam, menjadi pegangan. Prinsip ini bukan sekadar warisan kuno, melainkan panduan hidup untuk menjaga keseimbangan antara budaya, pariwisata, dan alam. Bali pun tetap berdiri tegak. Di tengah gemerlap modernitas, suara gamelan masih bergema di pura, dupa masih mengepul di pelataran rumah, dan doa masih terucap di setiap langkah kehidupan. Pulau ini menunjukkan kepada dunia bahwa kemajuan tidak harus melupakan akar budaya. Bali yang dikenal damai dan penuh spiritualitas tidak selalu berjalan di jalan mulus. Pada awal abad ke-21, pulau ini diguncang oleh tragedi besar yang menggetarkan dunia, Bom Bali. Pada malam tanggal 12 Oktober tahun 2002, kawasan wisata Kuta yang penuh keceriaan berubah menjadi lautan api dan tangisan. Ledakan bom di dua klub malam menewaskan lebih dari 200 orang, sebagian besar wisatawan asing. Dunia seakan terhenti, menatap Bali yang biasanya menjadi surga, kini luluh lantak oleh teror. Tragedi ini bukan hanya duka bagi Bali, tetapi juga bagi Indonesia dan dunia. Pariwisata terpuruk, banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian, dan rasa takut menyelimuti pulau yang sebelumnya identik dengan ketenangan. Namun, justru dari keterpurukan itu, semangat kebersamaan rakyat Bali kembali bangkit. Doa-doa dipanjatkan di pura, upacara adat dilakukan untuk memulihkan keseimbangan alam dan jiwa. Sementara itu, pemerintah dan masyarakat bersatu membangun kembali kepercayaan dunia. Bali ingin menunjukkan bahwa meski sempat diguncang teror, ia tetap pulau yang penuh cinta, budaya, dan perdamaian. 2 tahun kemudian, pada 2005, tragedi serupa kembali menghantam. Namun sekali lagi, Bali memilih untuk bangkit. Bagi masyarakat Bali, hidup adalah tentang menjaga keseimbangan, dan setiap cobaan hanyalah ujian yang harus dilalui dengan keberanian dan kesabaran. Kini, monumen peringatan Bom Bali berdiri di Kuta, bukan sekadar mengenang korban, tetapi juga menjadi simbol bahwa Bali tidak akan pernah tunduk pada kegelapan. Pulau ini akan terus menjadi cahaya, tempat di mana dunia bisa menemukan kedamaian, meski pernah melewati luka yang mendalam. Bali kini berdiri sebagai pulau yang penuh harmoni, harmoni antara manusia dan Tuhan, manusia dan alam, manusia dan sesamanya. Gelombang wisatawan terus berdatangan, bukan hanya untuk menikmati keindahan pantai atau sawah bertingkat, tetapi juga untuk merasakan budaya dan spiritualitas yang mendalam. Pura-pura megah tetap berdiri di setiap sudut, tarian sakral masih dipentaskan, dan gamelan bergema sebagai denyut kehidupan masyarakat Bali. Di kota-kota seperti Ubud, Denpasar, dan Kuta, kehidupan modern berbaur dengan tradisi, menciptakan perpaduan unik antara masa lalu dan masa kini. Namun, tantangan tetap ada. Globalisasi, modernisasi, dan perubahan iklim menuntut masyarakat Bali untuk terus beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Upaya pelestarian alam, budaya, dan adat menjadi prioritas, agar pulau ini tetap menjadi warisan yang bisa dinikmati generasi mendatang. Bali mengajarkan dunia tentang keteguhan, kesabaran, dan keseimbangan. Dari masa kuno hingga modern, dari kerajaan hingga tragedi, pulau ini tetap hidup dengan jiwa besar. Pulau Dewata bukan sekadar tempat di peta, melainkan simbol semangat, budaya, dan spiritualitas yang abadi. Sejarah Bali adalah cermin perjalanan manusia, melewati ujian, menjaga tradisi, dan terus beradaptasi untuk masa depan. Pulau ini mengingatkan kita bahwa sejauh apapun dunia berubah, akar budaya dan spiritualitas adalah fondasi yang tidak boleh terlupakan. Sejarah Pulau Bali adalah perjalanan panjang penuh warna, dari peradaban kuno, pengaruh Majapahit, perlawanan terhadap kolonial,
hingga perjuangan dalam era kemerdekaan dan cobaan modern. Setiap jejak, setiap peristiwa, membentuk identitas Bali sebagai pulau yang unik, sakral, dan kuat. Bali bukan sekadar destinasi wisata, ia adalah simbol keteguhan budaya dan spiritualitas. Dari puputan para raja dan rakyat, hingga perjuangan pahlawan nasional seperti I Gusti Ngurah Rai, semangat Bali tetap menyala, menginspirasi generasi berikutnya. Di tengah globalisasi dan modernisasi, Bali terus menjaga harmoni antara tradisi, alam, dan kehidupan modern. Pulau ini mengajarkan kita tentang pentingnya keseimbangan antara masa lalu dan masa kini, antara manusia dan lingkungan, antara manusia dan Tuhan. Sejarah Bali adalah pengingat bahwa akar budaya dan nilai spiritual adalah fondasi yang membuat sebuah masyarakat tidak hanya bertahan, tetapi juga bersinar di mata dunia. Pulau Dewata tetap abadi, bukan hanya sebagai pulau fisik, tetapi sebagai simbol jiwa, keberanian, dan keindahan yang tak lekang oleh waktu. Narasi sejarah Pulau Bali adalah perjalanan yang membawa saya menyelami lebih dalam budaya, spiritualitas, dan keberanian masyarakatnya. Bali bukan sekadar pulau dengan pantai indah dan wisata menarik, melainkan tempat di mana sejarah, adat, dan tradisi hidup berdampingan dengan modernitas. Dalam narasi ini, saya berusaha menggabungkan fakta sejarah dengan sentuhan naratif agar kita tidak hanya memahami peristiwa, tetapi juga merasakan jiwa dan semangat Bali. Dari prasasti kuno, kerajaan-kerajaan Hindu, pengaruh Majapahit, hingga perjuangan rakyat melawan kolonial dan tragedi modern. Semoga kisah sejarah ini menginspirasi, mengingatkan kita akan pentingnya menjaga budaya, menghargai leluhur, dan hidup selaras dengan alam serta sesama. Sejarah Bali adalah cerita tentang keberanian, keteguhan, dan harmoni, nilai-nilai yang relevan untuk setiap generasi, dimanapun berada. Share dan subscribe jika ini bermanfaat.